Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang dengan rahmatnya dan juga taufiknya kita semua dapat berkumpul kembali di hari ini, di hari Kamis, tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 September 2024. Selama 1 jam setengah ke depan, seperti pada kajian rutin sebelumnya, insya Allah kajian Islam Ilmiah Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RSCM akan menyelenggarakan rutin setiap bulannya, dan pada kesempatan hari ini insya Allah telah hadir secara online di Zoom bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dan beliau insya Allah akan menyampaikan mengenai tema kajian pada siang hari ini, yaitu dikumpulkannya semua makhluk di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lembaran-lembaran catatan yang berterbangan. Baik, seperti biasa sebelum saya Ustaz menyampaikan materi, mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terhadap adab kajian menuntut ilmu melalui kajian online. Yang pertama, marilah kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dalam mempelajari suatu ilmu, belajar agama yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajari hanya untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Dan kemudian yang kedua, marilah kita berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, seperti doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Kemudian dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz, dan siapkanlah Al-Quran, karena biasanya Ustadz akan membacakan Al-Quran. Kemudian catatlah, ikatlah ilmu dengan tulisan, dan hafalkan, memahami ilmu syari yang disampaikan selama Ustadz menyampaikan kajian di siang hari ini. Mohon untuk para jamaah sekalian untuk tidak mengaktifkan videonya, dan nanti insya Allah pada pukul 13.45 silakan para jamaah sekalian untuk menuliskan pertanyaan kepada Ustadz yang diutamakan terkait dengan tema kajian pada hari ini. Dan nanti juga akan ada sesi raise hand, akan diberikan kesempatan terhadap para penanya untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, itu saja ingin saya sampaikan terkait dengan kajian pada siang hari ini sebagai pembukaan. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz. Silakan Ustadz untuk menyampaikan materi. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Dialah pemilik jagat raya ini. Dialah yang mengendalikannya. Dialah yang menyediakan segala fasilitas di dalamnya. Dialah yang maha kuasa dan perkasa. Tidak ada daun yang jatuh dan tidak ada debu yang berterbangan, melainkan dengan izin Dia. Dan kelak semuanya akan kembali kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita melihat manusia di muka bumi ini beragam. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang suka membantu orang lain. Dan ada yang menzalimin orang lain. Ada yang mentauhidkan Allah.
beribadah hanya kepadanya. Tapi ada pula yang tidak tunduk kepada Sang Pencipta. Bahkan dia membuat tandingan-tandingan untuk Allah Azza wa Jalla. Dan di muka bumi ini kita melihat ada orang-orang yang kaya. Yang dengan kekayaannya mungkin dia bisa berbuat semau dia. Tapi juga ada orang-orang yang miskin, yang susah hidupnya. Di dunia kita melihat ada orang-orang yang sehat. Selamat dari berbagai penyakit dan musibah. Tapi kita juga melihat, mendapati orang-orang yang dikasih penyakit sama Allah Azza wa Jalla. Dengan penyakit yang menyakitkan. Yang mengganggu seumur hidup dia. Sampai dia mati. Apakah dengan habisnya waktu dia menjalani kehidupan di dunia ini selesai urusannya? Tidak ada kehidupan selanjutnya. Kalau seperti itu, betapa tidak adilnya hidup ini. Masa orang-orang yang baik disamakan dengan orang-orang yang buruk? Masa orang-orang yang sholat disamakan dengan yang tidak sholat? Masa orang-orang yang menikah dengan pernikahan yang benar disamakan dengan orang-orang yang berzina? Ahibati fillah, Allah akan menegakkan keadilan. Ya, orang-orang musyrikin, mereka menentang dengan keberadaan hari kebangkitan. Mereka berpikir gak mungkin, kata dia, tulang belulang yang sudah hancur akan dapat dihidupkan kembali. Dia lupa dari apa manusia diciptakan. Bukankah Allah yang menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu mampu menghidupkan manusia. Mana penciptaannya yang lebih dahsyat dan lebih berat? Manusia atau penciptaan langit yang 7 lapis? Jamaah rahimakumullah. Kita semua akan mati dan itu pasti. Dan kita semua akan dibangkitkan suatu hari nanti. Kapan? Hanya Allah yang tahu. Duh, kok percaya padahal belum ada orang yang pernah dari sana. Belum ada yang pernah melihat adanya neraka dan surga. Ahibati fillah. Berbicara tentang sesuatu yang gaib, maka landasannya adalah wahyu. Engkau percaya dengan berita dari kawanmu yang boleh jadi dia dusta. Engkau gak percaya dengan berita dari Tuhanmu, padahal tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada dia. Manusia akan dibangkitkan. Kata siapa? Kata Allah. Kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di surat Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50. Apa kata Allah? Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Barakallahu fikum. Semua akan berakhir. Kita lihat di dunia ini, adakah orang yang kekal? Adakah yang abadi? Presiden
Ternyata ada waktunya jadi presiden. Oh iya kan presiden, coba raja, kan nggak ada waktunya. Ada waktunya. Mana raja-raja yang pernah berkuasa di muka bumi ini? Mereka pergi. Entah berapa umur bumi ini. Tapi yang jelas, Allah sudah menetapkan bahwasanya orang-orang yang terdahulu, nenek moyang kita, dari sejak Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, wal akhirin, dan sampai manusia terakhir, dimanapun dia hidup, di masa apapun dia hidup, apapun warna kulitnya, akan dikumpulkan. Oh, gimana dengan yang mati di angkasa? Yang mungkin tubuhnya hilang. Allah katakan, la majmu'un. Semua akan benar-benar dikumpulkan. Ila miqati yaumin ma'lum. Biasanya di gedung-gedung besar sekarang ya, atau di perusahaan-perusahaan, ada tulisan titik kumpul. Ada titik kumpul tulisannya, titik kumpul. Semua akan dikumpulkan. Waktunya kapan? Hanya Allah yang tahu. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan, uratan, ghurlan." Manusia kelak akan dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, titik kumpul, digiring ke sana dalam kondisi tidak beralas kaki, telanjang, ghurlan, belum disunat. Ketika Nabi menyampaikan ini, sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, qultu, kata Aisyah, ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Laki-laki perempuan digabungkan jadi satu. Sebagian memandang kepada sebagian lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Kondisinya sangat menakutkan, sangat dahsyat. Orang gak mikir untuk melihat orang lain. Semua hanya memikirkan dirinya masing-masing. Hadis rawahu Muslim. Ahibbati fillah. Hari itu akan datang. Mereka yang telah pergi, meninggalkan dunia ini, ingin kembali untuk memperbaiki. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Kita yang masih hidup, selama hayat masih dikandung badan, selama ruh belum sampai ke kerongkongan, kita punya kesempatan untuk mempersiapkan diri. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 47. Menjelaskan proses pengumpulan manusia. Kita akan baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
Iya, kalau sekarang kita melihat bumi ini seperti jeruk purut ya. Kita melihat bumi ini nggak datar, nggak rata. Ada yang tinggi mencapai 8.000 ketinggiannya. Ada yang lembah sangat dalam sekali. Kita juga melihat lautan yang juga tidak rata. Allah Azza wa Jalla akan mencabut gunung-gunung, menjalankan, kemudian dibuat rata bumi ini. Kalau sekarang orang mau meratakan tanah, dia panggil eskavator untuk meratakan tanah itu. Dan kita kalau lihat tanah itu rata, seneng gitu ya. Nanti semua akan rata di kehidupan selanjutnya. Dan tidak ada satupun yang ditinggalkan. Setelah manusia keluar dari kuburnya, kemudian digiring ke padang mahsyar sesuai dengan amalannya, mereka akan menanti di tempat itu, di padang mahsyar. Cukup lama mereka menanti. Di satu hari yang sama dengan 50.000 tahun. Matahari didekatkan. Mereka tenggelam dalam keringat mereka. Sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Lalu ditampakkan telaga Rasul SAW. Mereka pun minum di sana. Lalu menunggu lagi hisab. Mereka menunggu persidangan. Dan kita tahu di muka bumi ini, orang itu kalau dalam tahanan nunggu sidang, dia benar-benar galau. Dia nggak tahu berapa lama akan divonis. Bagaimana akhir cerita dari kasusnya. Itu akan terjadi di padang mahsyar. Sehingga umat manusia, dari awal manusia sampai terakhir, yang kumpul di satu tempat, mereka berpikir bagaimana caranya memohon kepada Allah agar Allah menyelesaikan atau memulai persidangan mereka. Ya, orang-orang menjumpai Nabi Adam. Ya. Hari itu ada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam mengatakan, aku gak bisa bantu kalian. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Kita akan mendapati Nabi Nuh ada di padang mahsyar itu. Lalu mereka berangkat ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Lalu berangkat ke Nabi Musa. Berangkat ke Nabi Isa. Dan Nabi Isa pada akhirnya mengatakan, idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah kalian menjumpai Muhammad alaihi salatu wassalam. Abd qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Hamba yang sudah Allah ampuni dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang. Maka Nabi memohon kepada Allah Azza wa Jal. Maka dimulailah hisab. Dimulailah persidangan. Ya, kita tahu bagaimana persidangan di dunia. Ada yang mendatangkan bukti-bukti akan kesalahan yang dia buat. Tapi manusia juga bisa memberikan pembelaan. Allah berikan kebebasan kepada manusia untuk membela diri. Manusia meminta didatangkan saksi. Allah datangkan saksi dari diri dia sendiri. Tangannya akan berkata menjadi saksi. Kulitnya pun demikian. Mulut dikunci. Kaki mengaku dengan apa yang dia perbuat selama ini. Dan manusia lupa, jemaah. Manusia ini sering lupa. Kita kalau ditanya, engkau setahun kemarin nih, apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau perbuat?
Engkau merasa nggak berbuat dosa? Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mujadilah ayat 6? Di surat Al-Mujadilah ayat 6. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allahu Akbar. Allah mengatakan ahsahullah wa nasu. Allah kumpulkan, Allah catat semua yang dilakukan sama dia dan dia lupa. Ahibati fillah, terkadang ada orang-orang yang mendapat panggilan dari kepolisian atau mendapatkan tagihan karena pelanggaran dia. Dikatakan kepada dia, engkau sempat nyetir pakai telepon. Engkau nyetir mobil dengan telepon. Kapan? Kata dia. Enggak, aku nggak pernah melakukan itu. Kapan? Mana buktinya? Lalu sama bapak polisi diperlihatkan CCTV. Lihat, siapa itu? Kamu atau orang lain? Ketika dia melihat, oh iya aku. Dia mengatakan maaf, lupa. Sekarang tatkala kita hidup, kita bisa minta maaf. Tapi di akhirat, mereka minta maaf, nggak ada gunanya. Karena semua sudah dikasih waktu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Tapi ada orang-orang yang lupa. Maka manusia akan diberikan kitab, di situ dia dapat membaca apa sebenarnya yang telah dia perbuat. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 13 sampai 15. Nah, إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Nanya panjang. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Ahsan. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Seorang Rasul. Pernah sekolah sehingga dia tidak mampu membaca, pada hari kiamat dia bisa membaca. Semuanya. Apa yang akan dia lihat di situ? Dia lihat, dia baca. Engkau hisap dirimu sendiri. Kita tuh kadangkala butuh audit eksternal. Katakan yang mendapatkan hidayah manfaatnya buat diri dia sendiri. Allah itu gak maksa kita beriman. Allah gak maksa kita ikut kajian, sholat, enggak.
Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Barang siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Tapi yang jelas engkau akan mendapatkan kitabmu nanti dan akan mendapatkan balasan dari apa yang kau perbuat. Allah tidak akan memberikan azab kepada orang lain dengan dosa orang lain. Enggak. Semua akan menanggung dosanya masing-masing. Dan Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus Rasul. Dan subhanallah, di surat Al-Kahfi ayat 419, Allah menceritakan kondisi manusia ketika membaca kitabnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Allahu Akbar jamaah. Semuanya ditulis. Semuanya dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diungkapkan oleh manusia, melainkan di situ ada raqib atid. Ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Kemanapun kau pergi, dia akan bersamamu. Mencatat apa yang engkau kerjakan. Maka tatkala seorang melihat kitabnya, kitab apa ini? Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian. Tolong hindarin. Jauhi. Tinggalkan dosa-dosa yang diremehkan. Berapa banyak kita melakukan perbuatan dosa yang kita anggap remeh. Oh kan bukan dosa besar, kan dosa kecil. Ayolah jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Yang kayak gini kan dosa kecil gitu loh. Allah tuh maha pengasih, maha penyayang. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Fa inna laha minallahi taliban. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan penuntut untuk dosa-dosa yang diremehkan. Kenapa kita nggak boleh berhenti beristighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita diperintahkan untuk terus beristighfar dan bertobat kepadanya? Karena kita punya banyak dosa. Ahibbati fillah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qalu ya Rasulullah. Ini para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Apakah kami akan dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Hari ini kita tidak melihat Allah SWT. Tapi kita percaya. Karena bukti-bukti nyata keberadaannya sangatlah banyak dan dapat kita saksikan. Orang yang senantiasa
Sholat mengatakan Allahu Akbar, dia sebut nama Allah. Kemudian dia baca Bismillah, dia sebut lagi nama Allah. Dia katakan Alhamdulillah, dia sebut lagi pujian untuk Allah. Dia katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kemudian ketika ruku dia katakan Allahu Akbar. Lalu mengatakan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud dia mengatakan Subhana rabbiyal a'la. Setiap kegiatannya dia sebut nama Tuhannya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada kerinduan. Maka para sahabat bertanya, hal nara Rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah, apakah kami akan dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Wahai Rasulullah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirati laysat fi sahabah. Apakah kalian terganggu untuk melihat matahari di siang hari pada saat tidak ada awan yang menutupinya? Kalau enggak lah, semua akan dapat melihat tanpa berdesak-desakan. Fahal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badri laisa fi sahabah. Apakah kalian harus berdesak-desakan, saling menyakiti untuk melihat rembulan di malam purnama? Malam purnama tadi malam jemaah, atau malam ini kita masih akan melihat. Apakah kita harus berdesak-desakan melihat purnama pada saat tidak ada awan yang menutupinya? Kata para sahabat, la. Semua orang bisa melihat purnama. Di Jakarta melihat purnama. Di Jember melihat purnama. Di Jogja melihat purnama. Di Papua melihat purnama. Di Jamaika melihat purnama. Nggak perlu berdesak-desakan. Lalu Nabi SAW mengatakan, fawalladhi nafsi biyadihi la tudaruna fi ru'yati rabbikum illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima. Kalian demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Sebagaimana kalian tadi tidak berdesak-desakan untuk melihat rembulan atau matahari. Fayalqal abda, lalu Allah menjumpai hambanya. Semua akan disidang langsung oleh Allah. Tanpa ada penerjemah, ya. Nggak perlu penerjemah. Allah akan jadikan kita. Fayaqul. Lalu Allah berkata kepada, sebelum pembagian kitab, atau nanti dilanjutkan dengan pembagian kitab. Aiful, fulan. Panggil namanya. Alam ukrimka wa usawwidka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayl wal ibila wa adharka tar'as wa tarba. Fulan. Bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikanmu pemimpin, membuat lalu Allah menjumpai, menundukkan baginya. Afadhananta annaka mulaqiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawma'idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah.
يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya Orang yang mendapatkan kitabnya dari arah kanannya, tentunya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Dia akan mengatakan, bacalah kitabku ini. Baca nih rapotku ini. Kita lihat bagaimana anak-anak yang mendapatkan nilai baik. Maka dia dengan penuh kegembiraan ngasih tahu orang lain. Dia datang kepada ibunya, dia datang kepada abahnya. Bahkan mungkin dia foto, kalau sekarang ya, dia upload, alhamdulillah aku lulus, kata dia. Aku berhasil. Nih orang nanti pada hari kiamat akan mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan mendapatkan perhitunganku ini. Dia yakin bahwa sholat dia, yang mungkin dianggap oleh sebagian manusia hanya menghabiskan waktu. Ibadah umroh dia, ibadah haji dia, yang dipandang oleh sebagian orang hanya menghambur-hamburkan uang. Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ini orang akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Setelah perjuangan yang melelahkan. Jadi ini orang hidupnya seneng, bukan santai ketika hidup di dunia. Dia capek, dia lelah. Dia tahu kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan tidak dapat diraih dengan istirahat. Dan berleha-leha, bersantai ria, berhappy-happy, liburan sana, liburan sini, hiburan sana, hiburan sini. Nggak bisa. Dia capek. Maka Allah berikan kenikmatan kepada dia. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. Kalau sekarang orang berangkat ke puncak. Kayak apa sih puncak itu? Mereka harus ngantri. Yang kadang-kadang jalannya buka tutup. Berdesak-desakan. Tapi mereka lakukan. Untuk dapat apa? Dapat suasana. Berapa hari? 3-4 hari. Habis gitu balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke tempat mereka. Mereka lakukan itu hanya untuk mendapatkan suasana di puncak. Masa untuk surga engkau nggak mau? Surga itu bukan puncak. Dan
Allah sebutkan tentang orang ini. Di surga yang tinggi. Yang buah-buahannya untuk memetiknya sangat dekat sekali. Lalu dikatakan silahkan makan, silahkan minum. Nikmati sepuas-puasnya. Tanpa takut penyakit. Tanpa takut kekenyangan. Tanpa bingung untuk membuangnya. Enggak, kalian nikmati. Apa kata Allah? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan apa yang kalian kerjakan dulu di hari-hari yang telah berlalu. Itu yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Adapun yang mendapatkan kitab dari arah kirinya dengan tangan kirinya, maka yang ada penyesalan. Dia berharap tidak mendapatkan kitab itu. Karena dia udah tahu gak benar isinya. Bagaimana orang yang tahu dia gak lolos ujian, yang tahu dia memang tidak masuk ujian, atau dia masuk ujian tapi memang dia tidak jawab dengan benar, dia tahu dia gagal, maka dia berharap, aduh gak perlu anak tahu ini, gak perlu, bahkan dikasih juga gak perlu aku. Dia mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah. Andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya ya. Artinya gak ada kebangkitan. Dia mengatakan ma'aghna anni mali, hartaku gak ada gunanya buat aku. Kekuasaanku hilang. Oke, ketika dia hidup di dunia, dia punya dia dihukum, dia bisa keluar, bahkan orang lain mungkin yang dihukum padahal dia yang melakukan dosa, itu mungkin saja terjadi dengan harta dan kekuasaan di muka bumi. Tapi hari itu gak ada. Maka dia dimasukkan ke neraka, na'udzubillah. Dan di surat Al-Insyiqaq ayat 7-14 Allah ceritakan pemandangan lain tentang pembagian rapot. Dan di surat Al-Jathiyah Allah juga ceritakan bahwa orang-orang akan berlutut, akan dipanggil untuk mendapatkan kitab mereka. Yang jadi masalah, mereka akan mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan manusia nantinya. Orang kalau pameran itu biasanya akan nampak indah, tapi hari itu engkau akan nampak kacau. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita akan baca yang di surat Al-Insyiqaq ayat 7-14. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Ahibati fillah.
yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Diperiksa, tapi dengan mudah. Tidak sampai terjadi dialog dan perdebatan. Kenapa? Dia udah capek dulu di dunia. Maka Allah kasih kemudahan. Adapun yang mendapatkan kitab dari arah belakangnya, dari belakang punggungnya, maka dia akan menyesal. Teriak-teriak, hancur aku, binasa aku. Apa penyebabnya? Memang dia di dunia nggak percaya gitu. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang tadi kita baca menjelaskan bahwasanya ada yang mendapatkan kitab dari arah kanan, ada yang mendapatkan kitab dari arah kiri. Yang dari kanan orang yang beriman, yang taat kepada Allah, dan dari kiri adalah untuk orang kafir dan orang munafik. Kemudian juga Allah sebutkan ada yang mendapatkan kitab dari kanan dan dari belakang. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang Islam yang bermaksiat? Karena kita tahu orang Islam nggak semuanya taat. Ada orang Islam yang berzina, ada orang Islam yang korupsi. Apakah dia akan mendapatkan kitab dari arah kanannya atau dari kirinya? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. As-Safarini dia mengatakan orang kafir akan mendapatkan kitab dari kirinya, dari belakang punggung. Wa yu'tal mu'min al-asi, orang mukmin yang maksiat itu akan mendapatkan kitab dari kirinya, tapi dari depan, bukan dari belakang. Ini ucapan As-Safarini. Sedangkan orang mukmin yang taat akan mendapatkan dari kanannya, dari depan dan dari kanannya. Tapi ada ulama yang berpendapat, ya boleh jadi orang kafir, ya boleh jadi orang mukmin yang banyak dosa, itu mendapatkan kitab dari kanannya juga. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, pada hari itu, semua akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Amalan itu ada 2. Atau bahkan 3. Ada amalan lisan, ada amalan raga, ada amalan hati. Dan Rasul SAW mengatakan, Innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Kita di dunia menilai orang dari rupanya, dari wajahnya. Allah nggak ngelihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat tuh hati kalian dan amal kalian. Maka kita masih punya kesempatan yang masih hidup ya, untuk mengalihkan fokus kita kepada hati dan amal kita. Ya, para wanita peduli dengan wajahnya. Silahkanlah engkau tampil cantik buat suamimu. Tapi ingat, kecantikanmu akan hilang ketika engkau menua. Dan akan dimakan oleh belatung-belatung di tanah tatkala engkau mati. Tapi amalanmu akan tetap membersamaimu. Kemanapun kau pergi. Ketika engkau keluar dari kuburmu, amal itu datang langsung menemani.
sampai mengantarkanmu ke surga atau menyeretmu ke neraka. Dan bagi kaum laki-laki juga, ya jangan terlalu sibuk dengan penampilan, sedangkan kau nggak pernah perhatian sama hatimu. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan Pak Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada siang hari ini. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya mulai terlebih dahulu dari kolom chat. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari jamaah dari Banjarmasin. Ustadz, saya baru hijrah ke Makkah Salaf pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 dua anak saya yang berusia 10 tahun dan 3,5 tahun dan istri saya kembali kepada Allah dalam jarak kurun waktu yang tidak lama, masing-masingnya di tahun yang sama. Kemudian harta milik Allah yang dititipkan kepada saya pun sudah diambil Allah juga. Dan saat ini saya terbaring sendiri di rumah, sakit, penderita tumor otak. Saya berhusnuzan kepada Allah karena ini merupakan azab akibat perbuatan saya di masa lalu. Setiap saat saya berusaha bertobat, apakah Allah akan mengampuni saya? Dan apakah ada kabar gembira dari Allah untuk orang-orang seperti saya yang berusaha bertobat namun ditimpa azab sebagai bentuk penebusan akibat perbuatan yang masa lalu? Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Yang pertama buat sang penanya ya. Semoga Allah mengangkat penyakitmu dan menguatkan keimananmu. Engkau harus selalu optimis dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk berjuang dan berkorban. Dan lusa yang mati saat berbuat dosa. Mati dalam kondisi mabuk. Mati dalam kondisi meninggalkan sholat. Mati dalam kondisi berzina. Mati dalam kondisi korupsi. Melakukan kezaliman. Mati dia. Engkau enggak, alhamdulillah. Engkau juga belum mati sampai hari ini. Allah masih berikan kesempatan kepadamu untuk memohon kepada Allah. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan di dunia, ahlul afiyah, selamat dari berbagai macam masalah, petaka, penyakit. Ketika di hari kiamat Allah membagikan pahala buat orang-orang yang dikasih bala dalam hidupnya. Orang-orang itu ingin kulitnya digunting-gunting. Kenapa kulit? Karena kulit ini tempatnya pedih dan sakit. Karena mereka melihat, ya Allah begitu besarnya pahala Allah yang Allah berikan kepada orang-orang itu. Sedangkan di dunia orang yang sehat, orang yang senang sementara, sebentar aja. Bicara akhirat, kalau engkau senang karena Allah merahmatimu, maka Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Nanti di sana ada semua yang engkau inginkan. Ada semuanya. Ada semua yang enak dipandang mata. Lebih-lebihnya engkau kekal selamanya di situ. Sedangkan di dunia kalau kita mendapatkan sesuatu yang enak, ditinggal. Dan semua hanya sementara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan nasihat ana, antum bacakan di tempat yang antum sakit surat Al-Fatihah. Bacain Al-Fatihah. Mohon sama Allah Azza wa Jalla. Yakin tidak ada yang mustahil buat Sang Pencipta. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, selanjutnya Pak Ustadz, saya mempersilahkan kepada jamaah yang namanya baik untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, 2 minggu lalu ibu saya meninggal dunia. Allah ya rahmat. Menyusul ayah saya yang lebih dulu berpulang di tahun 2016. Ibu saya meninggal dalam kondisi sakit bertahun-tahun dan kadang ada sholat beliau yang tertinggal. Membayarkannya
Dan apakah dua saudara saya yang meninggal ketika bayi bisa menjadikan orang tua saya diampuni Allah? Dan yang kedua, Ustadz, apakah tangisan saya karena rindu bisa memberatkan kedua orang tua saya? Terima kasih, Ustadz. Baik, silakan Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya yang diambil itu milik Allah. Ayah kita, bunda kita, saudara kita, harta kita, itu milik Allah. Allah ngambil miliknya. Dan milik Allah yang diberikan, yang saat ini masih ada, itu juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu ila ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu sudah ada waktu dan ketetapannya. Kita hanya menunggu antrian. Mereka yang pulang terlebih dahulu, sejatinya mereka keluar dari penjara. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat orang beriman. Kita harus banyak melakukan tugas dan pekerjaan. Dibatasi dengan aturan-aturan yang mengikat. Dunia ini penjara buat orang beriman. Dan surga buat orang-orang kafir. Kalau cerita orang tua yang pergi, yang kadang-kala kita rindu, lalu kita menangis. Apakah itu akan memberatkan buat orang tua kita? Tergantung tangisan kita. Kalau tangisan kita meratapi, tidak ridho dengan kepergian mereka, maka berbahaya. Kalau hanya bersedih ditinggal mereka, wajar. Nabi alaihissalatu wassalam menangis. Maka ketika engkau ingat sama mereka, jangan hanya ingat kesenangan bersama mereka di dunia. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, bagaimana kondisi mereka di sana. Karena ada seorang ayah yang ketika dia di atas ranjang, sedang sekarat, dia melihat keluarganya nangis. Lalu dia tanya, kenapa kalian menangis? Ya kita melihat kamu ditinggal sama engkau. Siapa nanti yang ngasih nafkah sama kita? Siapa nanti yang merawat kita? Memelihara kita? Kata sang ayah mengatakan, subhanallah. Kalian tidak menangisi aku tentang bagaimana aku di alam sana. Kalian menangisi diri kalian sendiri. Kesenangan kalian yang kalian tangisi. Kalian gak mikirin aku sendirian di sana. Bersama amalku saja. Terputus dari semua koneksi dunia ini. Maka itu yang harus dipikirkan. Maka tadi ketika ada pertanyaan bagaimana dengan sholat-sholat yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Kita tahu kondisi orang sakit beda dengan kondisi orang sehat. Orang sakit tetap wajib sholat selama akalnya ada bersama dia. Tapi ketika akalnya tidak ada bersama dia, maka dia sudah gak wajib sholat. Terus bagaimana dengan orang tua kita mungkin yang kondisi sakit, yang sebenarnya dia masih sadar. Tapi dia kadang-kadang gak sholat. Maka mohonkan ampun buat bundamu. Mohonkan ampun. Terus doakan ibundamu. Perbanyak sodakoh buat ibundamu. Jadilah anak yang soleh. Hafalkan Al-Quran. Yang akan dengannya engkau memberikan mahkota buat ibundamu. Kalau bicara apakah anak-anak yang meninggal akan dapat memberikan syafaat? Semoga. Semoga. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena anak-anak yang meninggal dunia belum balik.
dan orang tuanya sabar. Karena ada orang tuanya nggak sabar, maka sang anak nggak bisa memberikan syafaat. Tapi kalau orang tuanya sabar dengan musibah itu, maka anak-anak akan menunggu orang tuanya kelak di pintu surga. Mereka tidak akan mau masuk surga. Ketika ditanya, kenapa kalian nggak masuk surga? Kenapa? Ayo masuk surga. Kata dia, enggak. Hatta ya'tiya abauna. Kami akan tetap di sini sampai orang tua kami datang. Maka ini kabar gembira buat mereka yang ditinggal mati, anak-anak mereka yang masih kecil. Ujian itu berat dan menyakitkan. Tapi kalau engkau bersabar dan menerima, maka anak-anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Pak Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan dari jamaah atas nama Widaranti. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana untuk kaum muslim yang sudah sempat bertobat sebelum meninggal? Apakah akan diperlihatkan segala dosa-dosanya di masa lalu pada hari pengadilan nanti? Silakan Pak Ustadz. Barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Persidangan pada hari kiamat itu ada dua. Ada persidangan yang tertutup, ada persidangan yang terbuka. Persidangan yang tertutup hanya antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang gak ngelihat. Tapi ada persidangan yang terbuka, khususnya buat mereka yang riya. Mereka yang berbuat selama ini hanya untuk mendapatkan popularitas. Untuk mendapatkan pujian. Artinya manusia melihat orang ini orang baik. Padahal enggak. Maka dia akan diberikan sidang terbuka. Sehingga dia akan benar-benar terhina pada hari itu. Bagaimana dengan perbuatan dosa yang sudah bertobat? Tergantung. Kalau taubatnya diterima dan dia diampuni, maka selesai. Sebagian ulama membedakan antara ampunan dan maaf Allah. Kita di malam Lailatul Qadar doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pemaaf, kau cinta dengan maaf, maafkan aku. Para ulama menjelaskan kalau maaf itu dihapus. Nggak ada lagi catatan. Kalau sudah dimaafkan. Tapi kalau diampuni sama Allah, boleh jadi ditutupin. Tapi ada catatan itu. Namun yang jelas, mereka yang sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, sejatinya udah dihapuskan dosa-dosa dia. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiati hasanat. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Dia bukan hanya bertobat diam saja, tapi dia tambah dengan amal soleh. Dia kuatkan imannya. Maka bukan hanya dihapuskan, bukan ditutupin dosa dia. Ternyata Allah rubah. Allah ganti catatan dosa itu dengan catatan kebaikan. Kalau sebelum dia bertobat, ada 1 juta dosa dalam catatan dia. Maka ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha, 1 juta dosa itu akan dirubah menjadi 1 juta pahala. Allah itu maha pengasih dan maha pengampun. Dan Allah itu senang banget dengan orang-orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, berikutnya saya persilahkan kepada jamaah ZA Putri untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum, Ustadz. Ustadz Afwan, Ana mau bertanya tentang surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izyas duruna suastata liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya gitu, Ustadz. Berarti kita dibangkitkan dari kubur itu sebenarnya kan sudah tahu ya Ustadz ya, ini golongan berkelompok-kelompok di sini maksudnya penghuni surga, apakah penghuni
penghuni neraka gitu ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Yang kedua Ustadz, untuk surat Al-Ma'arij Ustadz ayat 6, 10 dan 11, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum, dan tidak seorang teman karib pun menanyakan temannya sedang mereka saling melihat. Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron jazakallahu khair Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ya, berkaitan dengan kelompok-kelompok manusia pada hari kiamat itu. Ada kondisi di mana mereka bersama-sama. Kemudian setelah itu baru mereka diklasifikasikan sesuai dengan amalannya. Makanya dikatakan perampok sama perampok, ya, pencuri sama pencuri, ulama sama ulama, pejabat sama pejabat. Jadi nanti akan dikelompokkan mereka. Yang orang-orang kafir memang akan dikelompokkan sendiri, karena mereka nanti, mereka juga akan dihisab, tapi mereka tidak akan melewatin sirat. Mereka akan diantar ke neraka. Sedangkan orang munafik masih kumpul sama orang-orang Islam. Karena mereka ketika hidup di dunia, ya bareng umat Islam, mereka juga sholat di masjid. Nanti ketika menuju ke sirat, baru mereka akan dipisahkan. Jadi pengelompokan itu akan ada. Semua sesuai dengan amalannya masing-masing. Dan orang semua berharap selamat. Adanya persidangan. Kayak sekarang di negeri kita. Ada orang-orang yang ditahan. Boleh jadi dia mengatakan, aku nggak salah sebenarnya. Tapi dia berada di tahanan bersama orang-orang yang salah. Adanya persidangan nanti untuk benar-benar menegakkan. Menegakkan keadilan maksudnya. Adapun berkaitan dengan mereka yang saling memandang pada hari itu. Yubassarunahum, ya. Wala yas'alu hamimun hamima. Di mana teman gak bisa bertanya dengan temannya. Mereka saling memandang. Entah mungkin pertanyaan ini karena ada hadis yang menyebutkan tadi bahwasanya laki dan perempuan mereka sibuk masing-masing. Ketika mereka baru keluar dari kuburnya, mereka telanjang. Nanti mereka akan dikasih pakaian. Ketika mereka sudah dikasih pakaian, itulah yang tadi disebutkan saling memandang. Bagaimana nanti anak akan kabur. Kelihatan sama bapaknya, dia tinggalkan bapaknya. Kelihatan sama anaknya, ditinggalkan. Dia kabur, melarikan diri. Itu setelah mereka mendapatkan pakaian. Bagaimana ayahnya Nabi Ibrahim akan menjumpai Nabi Ibrahim. Bagaimana ucapan Aisyah juga di kesempatan lainnya. Apakah engkau akan ingat sama keluargamu ya Rasulullah pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, ada pun di 3 tempat enggak. Jadi ada kondisi-kondisi di padang mahsyar yang tidak sama. Jadi ada kondisi yang mereka saling memandang. Ada kondisi yang mereka dipisah-pisahin, ya. Jadi proses itu proses bagaimana ya. Dari sejak penciptaan manusia sampai manusia terakhir. Jadi kalau dikatakan nanti ada manusia yang dikumpulkan bersama sebelum dimulai persidangan, ya itu akan terjadi. Kemudian nantinya mereka meminta syafaat dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu akan ada persidangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, berikutnya pertanyaan saya pilih lagi dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz dan tim atas ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Ustadz, ketika melakukan kesalahan dengan orang lain, misal di jalan dan kita tidak mengenal orang tersebut, lalu kita tidak langsung meminta maaf pada orang tersebut, bagaimana cara kita bertaubatnya? Karena pernah mendengar Allah akan mengambil amal kita di akhirat kelak untuk orang yang kita zalimi tersebut pada hari kiamat. Dan pertanyaan berikutnya lagi adalah, seringkali seseorang bertobat dari kemaksiatan yang dia lakukan, tapi jatuh lagi dari kemaksiatan tersebut. Nah, apakah dengan dia kembali bertobat, Allah akan mengampuni ya Pak Ustadz? Setelah berulang kali bermaksiat dan berulang kali juga dia berusaha untuk bertobat.
Tafadhol Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Naam, jamaah rahimakumullah ya. Kadangkala kita berbuat salah sama orang. Kita nggak kenal. Tapi waktu itu kita belum tobat. Kita mungkin nyerempet mobilnya orang. Orang itu nggak tahu gitu loh. Kita mungkin ambil sandalnya orang. Atau kita membuat orang lain tidak nyaman. Atau kita memaki orang. Tahu-tahu kita sadar dan kita tobat. Gimana kita mau cari orang itu? Sedangkan kita nggak kenal. Apa yang bisa kita lakukan? Maka doakan orang itu. Doakan orang itu. Sehingga kelak pada hari kiamat ada yang sedang kau persiapkan untuk orang itu. Pahala buat orang itu dengan kau sering mendoakan orang itu ya. Kalau ini berkaitan dengan harta umpamanya, maka kira-kira kerugian yang didapatkan orang itu atas perbuatanmu berapa? Oh, kira-kira 500.000. Keluarkan 500.000 sedekah atas nama orang itu. Sehingga hak orang itu seakan-akan sudah kau persiapkan untuk dikembalikan kepada orang itu. Ada pun pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan orang yang berbuat dosa. Kemudian dia bertobat, kemudian berbuat dosa lagi. Kemudian dia bertobat, kemudian berbuat dosa lagi. Maka teruslah engkau bertobat. Teruslah engkau bertobat. Jangan berhenti bertobat. Jangan engkau dengarkan bisikan setan yang mengatakan, cuma engkau tobat, ntar lagi engkau berbuat lagi. Jangan kau dengarkan. Yang penting pada saat engkau berbuat dosa, engkau bertobat saat itu. Perkara besok, lusa engkau ngulangin dosa itu, tobat lagi. Karena kau tidak pernah tahu apakah engkau akan sampai ke hari esok. Nabi SAW menyebutkan tentang seorang hamba yang berbuat dosa. Ya. Kemudian dia bertobat. Dia mengatakan, Ya Rabbi inni asabtu dzamban. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah. Kata Allah Azza wa Jal, Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini tobat karena dia tahu dia punya Tuhan yang memberikan hukuman atas perbuatan dosa dan yang memberikan ampunan. Maka dia tobat. Lalu hamba ini nanti berbuat dosa lagi. Kemudian nanti dia berbuat dosa lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falyaf'al 'abdi ma syaa." Sudah, hambaku terserah mau berbuat apa. Selama dia bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka Allah membuka pintu taubat. Sehingga jangan putus asa. Yang membunuh 100 orang pun Allah terima taubatnya. Maka jangan putus asa, tapi jangan akhirnya engkau meremehkan dosa. Karena dosa itu kalau diremehkan khawatir mengantarkanmu kepada kekufuran nantinya. Sehingga ketika engkau berbuat dosa jangan tunda taubatmu, taubat. Kalau aku takut nanti ngulangin lagi, alhamdulillah kau punya rasa takut. Tapi saat ini yang perlu engkau lakukan adalah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Perbanyak istighfar, hindarin tempat-tempat engkau mengulangin dosa, dan kembalilah kepada Allah. Sejatinya kenikmatan berbuat dosa, kelezatan melakukan kemaksiatan, itu hanya sementara dan akan menyebabkan kegundahan di dalam jiwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz. Apakah masih mungkin untuk satu pertanyaan lagi Pak Ustadz? Tafadhol, barakallahu fikna. Saya persilakan kepada Ummu Muhammad untuk pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Ana begitu ya. Ada mendengar kalau sholat Isya itu afdolnya diakhirkan. Jadi katanya Rasulullah SAW itu biasa mengakhirkan sholat Isya begitu. Ana mendengar kajian dari seorang ustazah menyampaikan hal demikian.
Tetapi Ana juga mencoba membuka di YouTube dari ustadz-ustadz sunnah bahwa tidak boleh kita menunda-nunda sholat gitu. Nah, jadi Ana akan menyampaikan jawaban yang mana nih kepada teman yang bertanya. Karena semua akan diminta pertanggungjawaban kalau menyampaikan sesuatu yang salah. Mohon pencerahannya Ustadz untuk hal yang ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan salat ya, Allah mengatakan inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Jadi jawaban sederhananya, selama sholat itu dilaksanakan di waktunya, maka nggak apa-apa. Bicara waktunya, sholat subuh itu dari fajar terbit sampai matahari terbit. Selama dilaksanakan di antara itu, nggak apa-apa. Sholat duhur, sholat asar, ada waktunya. Sholat maghrib ada waktunya. Sholat isya juga ada waktunya. Jadi selama sholat itu dilaksanakan di waktunya, maka diperbolehkan. Tapi jangan sampai ditunda sampai keluar waktunya. Itu yang dilarang. Jadi kalau dikatakan dilarang menunda-nunda, betul dilarang menunda-nunda waktu sholat sampai keluar waktunya. Sampai nunggu sedikit waktunya baru sholat. Akhirnya sholatnya cepat-cepat. Namun apabila sholat itu dilaksanakan tepat waktu, boleh. Waktu sholat isya, waktu pilihannya itu ya sejak hilangnya mega-mega merah sampai tengah malam. Setelah tengah malam itu waktu darurat sampai waktu subuh. Jadi ketika dia umpamanya sholat isyanya jam 10 malam, masih tepat waktu, tidak dikatakan keluar waktu, maka boleh. Dan memang Nabi SAW ingin menunda waktu isya itu secara berjamaah ya, sampai hampir tengah malam. Cuma karena takut orang-orang kesulitan, maka Nabi tidak melakukan itu. Kemudian Nabi SAW kadang-kala menunda pelaksanaan sholat duhur. Kau panas terik ya Bilal mau adzan, tunggu dulu. Suruh nunggu, padahal sudah masuk waktu. Jadi memberikan jeda waktu karena adanya maslahat, maka nggak apa-apa. Berkaitan dengan isya, kadang-kala di berbagai masjidnya mereka ada acara kajian ba'dal maghrib, kemudian adzan isya, kemudian nggak langsung sholat isya, dia tunda dulu, kajiannya dilanjutkan. Akhirnya jam 8 baru sholat isya, nggak apa-apa. Sholatnya tetap tepat waktu dan alhamdulillah dilaksanakan berjamaah. Tapi kalau terus-terusan dalam artian bisa merepotkan orang lain ya, karena orang lain sudah nunggu di masjid kelamaan, dia kecapean, maka jangan. Kalau akhirnya merepotkan orang lain. Maka bagi para wanita pun tadi dilihat, engkau bukan menunda sampai keluar waktu, tapi dia memilih waktu, aku kepingin sholat isya tenang, anak-anak tidur, kemudian aku sholat. Tapi jangan tidur sebelum sholat isya. Karena Nabi membenci hal itu. Karena dikhawatirkan keluar waktunya nanti engkau. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Baik. Jazakumullah khairan Pak Ustadz atas penjelasan materi yang disampaikan pada siang hari ini. Bila berkah Pak Ustadz, apakah dapat memberikan satu kesimpulan atau kalimat penutup terkait dengan kajian kita pada siang hari ini? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Pagi petang. Ketika kita mau tidur, kita bangun tidur. Kita selalu diingatkan bahwa kita akan dibangkitkan. Kita doa bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi usahakan setiap kita mau tidur, kalau bisa kita bermuhasabah sebelum kita dihisab nanti. Dan ketika bangun tidur, kita hendak menjalani hari itu, hendaklah kita senantiasa ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu
Harapannya kita dapat menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki persiapan yang lebih matang. Dan teruslah berdoa memohon kepada Allah agar dikuatkan imanmu dan dimatikan husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Baik, jazakumullah khairan pada Ustadz Syafiq beserta tim, dan semoga apa yang Ustadz berikan pada siang hari ini dapat menambah ilmu kita, dan yang lebih utama lagi, kita bisa mempraktekkan ilmu yang telah disampaikan ini di kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita semua penghuni surganya, dan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kami mengucapkan juga jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian yang telah bergabung dan telah aktif untuk di sesi diskusi. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah sekalian yang tidak bisa kami fasilitasi. Semoga jamaah sekalian bisa kembali bergabung bersama kami di acara kajian Islam ilmiah Departemen of Strategi and Ecology of Tourism di bulan berikutnya. Akhir kata, saya mewakili tim panitia mengucapkan sekali lagi jazakumullah khairan dan mohon maaf bila ada kekurangan selama kajian berlangsung. Selamat siang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.